Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Revan Saputro dengan NIM 2023-31016 dari Kampus Institut Teknologi PLN Fakultas Telematika Energi dan juga jurusan S1 Teknik Informatika. Kali ini saya akan mengerjakan laporan terakhir, yaitu laporan keempat tentang dua algoritma, itu ada QNN dan juga neural network. Untuk pembahasan kali ini, saya akan menggunakan neural network dengan jenisnya itu adalah perceptron. Perceptron adalah model neural network paling dasar yang digunakan untuk klasifikasi linear. Model ini bekerja dengan menghitung wake sum dari input, lalu melewatkannya ke fungsi aktivasi atau step function. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan codingannya. Oke, untuk yang pertama adalah kita harus mengimpor numpy as np. Kenapa numpy? Karena numpy adalah suatu library yang kita gunakan untuk menghitung perhitungan aritmatika atau matematika dari machine learning ini. Oke, langsung saja. Lalu yang itu adalah kita mengisi dengan dataset. Dataset ini kita menggunakan operator NaN, yaitu logika NaN, di mana hasilnya adalah jika 1 apakah hasilnya adalah 1. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Di sini adalah kita menggunakan dua dataset, yaitu ada X dan Y. Di mana dataset yang kita gunakan itu ada logika N yang output bernilai 1 hanya jika kedua input bernilai 1. Lalu kita run, lalu masuk ke selanjutnya, itu adalah sel keempat. Kita menginisialisasi bobot karena di perceptron bobot itu adalah salah satu hal yang paling krusial. Lalu kita menghitung nilai biasnya. Biasanya kita menggunakan 0 saja, karena jika berlebihan itu hasilnya akan sangat berbeda dengan yang akan kita inginkan. Lalu kita masukkan learning rate-nya atau laju pembelajaran dari algoritma perceptron ini. Yang kita masukkan ada 0,1. Lalu adalah jumlah epoch. Semakin besar angka epoch, maka akan semakin akurat datanya, akurat hasilnya, dan juga tapi kelemahannya adalah itu akan memakan biaya dan juga resource yang sangat lama. Oleh karena itu kita menggunakan yang normal saja adalah 10.
Oke, langsung kita run. Lalu sel yang keempat kita isi dengan fungsi aktivasi. Yang dimana jika nilainya adalah lebih dari sama dengan 1, maka outputnya adalah 1. Tapi jika nilainya jika nilai kurang dari atau sama dengan 0, maka nilainya akan menjadi 0. Dan jika nilainya lebih dari atau sama dengan 0, maka hasilnya akan 1. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Lalu ada kita masuk ke proses training perseptron. Masukkan for epoch in range, yang mana hasil adalah epoch. Karena epoch kita adalah 10, itu adalah sangat normal karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika terlalu kecil, maka hasil yang akan kita dapatkan kemungkinan besar tidak akurat. Tapi jika epoch terlalu besar, maka kemungkinan hasil kita sangat akurat, tapi akan memakan biaya dan juga resource yang sangat banyak sekali. Kita menggunakan len karena kita akan menghitung panjang dari X, nilai X yang tadi kita buat. Oh ya, tadi ini aku pakainya X-nya itu yang besar ya, karena kalau kalian pakai yang kecil juga nggak apa-apa kok, sama aja. Karena di sini aku lebih prefer ke X yang besar. Kalau pakai yang kecil ya, it's okay, serah kalian. Jangan lupa kita menambahkan nilai biasnya ya. Y-pred itu adalah Y-prediksi dengan step function linear output. Kita harus membuat errornya ya, karena kalau di perseptron itu error adalah salah satu yang kayak itu namanya agak bagus, cuman kalau kebanyakan juga tidak bagus. Kayak apa ya? Kita lanjut dulu ya.
Lalu kita update biasnya. Bias tambah learning rate dikali error. Oke. Iya, selalu yang terakhir adalah kita menggunakan ini sebagai label saja ya, yang printnya ini. Nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman lebih estetik aja kita pakai ya guys. Sebentar. Oh, typo guys, sorry. Bentar guys. Waze tidak ditemukan. Oh salah, di sininya guys, di sini tidak PS. Oke, masalah ketemu. Oke, di sini ada perhitungan epoch yang dimana epochnya ini adalah saya buat 10 dari nilai pertama 0,0 jadi min 0,1 jadi min 0,20004 sampai terakhir adalah min 0,2000004. Bisa dilihat di sini adalah targetnya itu adalah 1, berarti sih 1. Karena jika di logika itu jika keduanya bernilai 1 maka hasilnya adalah 1. Oke, berarti ini ada 10 epoch. Oke, kita lanjut ke sel selanjutnya, sel 6. Kita saat ini sedang menguji hasil training ya guys. Linear outputnya kita buat mp dot x i y step print f
Ini mana jika inputnya adalah X, maka outputnya adalah Y prediction. Oke, bisa dilihat sini adalah hasil pengujian setelah training adalah input 0 dan 0 hasilnya 0, 0 dan 1 hasilnya 0, 1 dan 0 adalah 0. Ini merupakan logika N sederhana ya, menggunakan perseptron dari tadi bias dan juga yang lainnya. Oke. Mungkin teman-teman menanyakan di sel ketiga ini yang bagian Wakes, kenapa ini adalah kita menggunakan epochnya 10? Kan tadi sudah saya jelaskan, epoch itu adalah jumlah pengurangan training. Ini mana semakin besar learning rate, maka semakin cepat belajar, tapi juga bisa tidak stabil. Wakes yang kita setnya itu NB0, ada hasilnya ada 0, lalu biasanya adalah nilai awal bias yang kita set adalah 0. Learning rate merupakan seberapa besar perubahan bobot tiap kesalahan yang akan kita buat. Saya buatin 0,1 karena ini adalah hasil dari, sebutannya kalau di ANN itu namanya nilai apa gitu ya, nilai yang bagus, nilai yang ada cuma tidak boleh yang tidak harus ada, cuman kalau ada itu tidak apa-apa gitu. Oke, lanjut ke sel yang keempat, ada fungsi aktivasi, dimana jika lebih dari 0 maka hasilnya adalah 0. Lebih dari itu sama dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Jika kurang dari 0 maka hasilnya 0. Lanjut ke proses training. Di sini ada epoch yang training diulang beberapa kali agar bobot tetap stabil. Lalu ada wakes time yang dimana rumusnya adalah ini mana nih. Nah, wakes time itu adalah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah bias. Itu adalah wakes sum. Lalu ada prediksi hasil wakes sum yang masuk, itu kita masuk ke fungsi aktivasi. Lalu ada error adalah rumus kita target dikurang prediksi. Target adalah YI dikurang Y pred, Y dalam kurung I. Lalu ada update bobot. Jika salah, maka bobot diperbaiki. Jika benar, bobot tidak berubah. Inilah inti dari learning rule dari perseptron. Lalu ada pengujian. Oke, sebelum itu kita jelaskan dulu ini epochnya. Sebenarnya epochnya di epoch ketiga ini sudah bagus ya. Cuman demi meminimalisir kesalahan, kita buatnya adalah 10. Karena jika nanti data setnya besar, mungkin kita bisa menggunakan epoch sampai 1100 atau sampai 1000. Itu tidak apa-apa, asalkan hardware yang teman-teman gunakan kuat. Lalu yang terakhir ada menguji hasil training, yang dimana modelnya diuji setelah training selesai. Karena di sini sudah bagus semua, maka ini adalah tidak ada kesalahan. Maka jika hasilnya adalah salah, maka model akan belajar dari kesalahan, lalu prediksinya adalah prediksi dan bobotnya bisa diperbarui. Namun jika benar tidak berubah. Di sini hasilnya adalah benar, maka hasilnya adalah tidak berubah. Oh ya, namanya nilai toleransi guys. Yang learning kesalahan ini atau mana tadi tuh? Nah, biasanya itu adalah nilai toleransi. Karena di machine learning itu, khususnya di ANN, pasti ada nilai kesalahan entah itu 0,1, 0,5, 0,6. Itu namanya adalah nilai toleransi. Di apa tuh namanya? Deep learning khususnya di CNN, yang dimana neural network gitu intinya. Itu ada namanya nilai toleransi. Jadi jika teman-teman tidak menaruh nilai toleransi, maka itu bobot itu atau data itu tidak akurat. Karena data itu tidak 100% akurat. Maka oleh karena itu kita buat nilai toleransinya. Entah itu 0,1, 0,2, dan hasilnya juga harus kurang lebih sama atau beda sedikit dari yang kita inginkan, data yang kita gunakan. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu pun machine learning juga tidak sempurna, maka kita menambahkan atau hasilnya adalah nilai toleransi. Biasanya nilai toleransi ini tidak besar ya, tidak sampai 2% atau berapa persen. Yang saya tahu itu di bawah 1%.
dari 0,01 sampai 0,99. Oke. Oke, jadi kesimpulannya adalah di alur perseptron sederhana ini dari input, wake sum, lalu ada step function, lalu ada output. Oke. Sekian, terima kasih. Nama saya Nanda Revan Saputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.